Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong di spotlight Bang Takwir. Siap. Mas Rudi, saya belum melihat Mas Rudinya nih, jadi saya nggak tahu. Oke, mantap. Selamat tepuk tangan dulu buat Mas Rudi Antara dari Jogja. Tepuk tangan teman-teman ya. Buat teman-teman yang bahagia melihat Mas Rudi 6A, ya tinggal tunggu antriannya artinya ya, karena bisnis ini ya mengantri sebenarnya. Nyusul boleh nggak? Wah, nyelak tuh boleh di bisnis ini ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kalau hati Anda bahagia ngeliat orang sukses, it's a matter of time, tinggal tunggu aja. Kalau Anda juga jalankan apa yang Mas Rudi lakukan, ya maka Anda juga akan bisa sukses berikutnya. Oke, kita akan tanya-tanya sedikit nih tentang keberhasilan Mas Rudi nih ya. Terakhir kita ketemuan di Magelang, waktu itu saya lagi ada reuni SMA saya di Magelang, terus ketemu di sana, dia bawa tim satu bus dari Jogja ke Magelang. Pokoknya teman-teman, kalau saya ngelihat beliau ini kerja keras, saya ini minder lah gitu ya. Ini orang ngeri sedap ini ya. Nah, kita tanya-tanya nih. Mas Rudi, suara mantap? Alhamdulillah mantap, Dok. Oke. Jadi kemarin pas nutup Six itu berapa unit di bulan Februari? Kalau nutupnya saya 14 plus 1. Cuman di Februari closingnya 18. 14 plus 1, 18 maksudnya gimana tuh? Habis nutup masih closing lagi di Februari gitu. Oh begitu, memang nih suka gak sopan gitu ya. Saya aja baru ngerti nih ya, udah tutup, terus masih closing lagi 4. Ya udah 14 plus 1 closing lagi ya. Inilah ya berkah ya, Masya Allah. Oke, terus coba dong cerita nih sebelum saya cerita kenapa sih, sebelum saya tanya kenapa Mas Rudi mau terus di bisnis ini. Kok bisa gitu ya di bulan yang sebenarnya ya pandemik gitu ini malah closing hampir 20 unit, itu gimana ceritanya Mas Rudi? Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pak Rudi Antara dari Jogja. Dengan pertanyaan dari guru kita, Gus Andika, bagaimana bulan pandemi malah closing 20. So, bulan pandemi sebenarnya peluang, di mana semua orang sekarang sedang butuh sehat. Nah, di situ bisnis kita bisnis kesehatan. Kalau kita nggak ambil nih peluang, kan diambil orang yang juga punya bisnis, mungkin basicnya untuk kesehatan juga. Nah, ini buat saya ini momentum, dan sejujurnya ini yang keren bukan saya, tapi yang keren semua tim saya, karena semua tim saya gerakkan. Jadi ini benar-benar bisnis super tim. Putus-putus nggak, Dok? Nggak, aman, bagus. Oh ya, tempat saya yang putus-putus berarti ya. So saya hanya nitip pesan aja buat semuanya bahwa banyak orang yang nggak paham dengan bisnis ini. Mungkin pemahamannya ketika udah beli mesin besok bisa sukses gitu ya. Benar yang dikatakan sama Dokter Andika tadi, bahwa kalau seorang pelari ya kerjanya lari, bisnis kayak Goter ya kerjanya juga edukasi pola kayak gitu. Cuman kebanyakan orang kalau udah beli mesin, besok saya pasti sukses, ya nggak gitu juga. Artinya kita benar-benar harus jalankan, dan saya alhamdulillah saya memang belum bisa sekencang yang lain, tapi insya Allah saya tidak akan berhenti sebelum nafas ini berhenti. Nah, artinya aja hampir 20 unit sebulan. Ya. Gimana kencang? Ya, itu sih kalau untuk sampai ke sekian. Wah, mati nih kayaknya nih. Mas Rudi. Wah, semoga bukan diculik alien ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, Mas Rudi ini masih sempat ngobrol-ngobrol sambil nunggu beliau tune in lagi ya. Sampai tanggal 15 Februari itu baru closing 2 unit untuk ngejar 6A buff-nya. Untuk ngejar 6A-nya. Sampai tanggal 15 itu masih ngejar 2 unit. Terus saya tanya sama beliau, kira-kira amalan apa sih ya? Amalan langit apa nih yang Mas Rudi lakukan setelah tanggal 15 Februari itu? Dong. Saya ngeliat foto di grup itu ya, orang datang cash lah, inilah itulah dan seterusnya, bawa duitnya segepok gitu. Dan ternyata apa amalan kalau amalan duniawinya beliau follow up edukasi follow up emang gila banget lah. Terus saya tanya ternyata apa yang dia sampaikan? Ya, saya sedekah brutal itu 3 kali sehari. Oh, oke.
kayaknya gue baru sedekah pagi doang, itu pun kadang bolong-bolong, katakan gitu. Ini beliau sedekah 3 kali sehari, teman-teman. Boleh nggak sedekah air? Antar air itu termasuk sedekah juga. Cuman begini tadi, kemarin tuh dia ngobrol sama saya begini, teman-teman. Kalau lu silakan teman-teman ambil setiap Jumat air gratis ke rumah saya, bawa galon masing-masing. Itu mas siapa bisa melakukan? Dia bilang begitu. Oh oke. And then terus apa yang lu lakukan? Gue bilang. Ya, yang ternyata gini, kalau cuman begitu mas semua orang juga bisa. Nah kita tuh harus cari perhatian dari Allah, dia bilang. Jadi Andalah yang produksi, Andalah yang anterin, Andalah yang gotong-gotong itu galon. Nah usaha itu, proses itu yang dinilai dan itu yang melahirkan keajaiban. Oh, saya bilang iya, ini dia nih yang gak gue lakuin. Lu tau gak, tadi pagi gue minjem galon sama Beben apa segala, gue mau melakukan itu sekarang. Gue nginget zaman-zaman gue 1A, 2A kayaknya, begitu yang gue lakukan gitu ya. Dan gue mau lakukan itu lagi gitu sekarang. Gara-gara Mas Rudi ini sejatinya gue yang belajar dari teman-teman sebenarnya. Ya, Mas Rudi berarti ini nggak bisa muncul lagi ya, jadi saya cerita aja sedikit dari apa yang dia sharingkan kemarin ya. Tapi kalau beliau masuk silakan ya Mas Rudi. Nah jadi teman-teman beliau sedekah udah masuk ya? Cek. Nah coba di spotlight lagi Mas Takwir. Jadi tadi Bang Rudi saya lagi cerita, Mas Rudi saya lagi cerita bahwa Anda tuh sedekah brutal 3 kali sehari tapi melakukannya, prosesnya. Dan thank you Mas Rudi, saya mulai nyari galon-galon kosong lagi untuk berbagi air, untuk saya anterin sendiri. Saya pun terinspirasi dari Mas Rudi kemarin. Nah Mas Rudi, ya tadi saya ceritain amalan langitannya. Sekarang saya pengen Mas Rudi cerita nih, kemarin ada ilmu yang menurut saya teman-teman di Mission Owners Meeting ini supaya jadi magic momennya adalah cara Mas Rudi dari pertemuan pertama, pertemuan kedua hingga follow up ditemenin. Itu seperti apa sih prosesnya Mas Rudi? Nah, tolong ceritakan. Catat nih teman-teman, keren nih. Oke, maaf tadi ada sabotase listrik mati. Biasa. Beli Ya. PLN perlu ya. Udah bayar padahal. Oke, mungkin sederhana sih. Kebanyakan orang edukasi terus ditinggal. Yang kedua follow up. Buat saya edukasi hanya pintu masuk karena edukasi itu sebenarnya banyak orang yang pemain kanker otot edukasinya juga nggak jelas juga gitu kan. Artinya salah banyak edukasinya, tapi itu pintu masuk udah oke lah. Tapi yang paling tepat sebenarnya dari follow up-nya. Nah, cuman follow up itu buat saya kan pertemuan pertama Mas Rudi langsung edukasi teman Mas Rudi. Bagaimana biasanya? Pendekatan seperti apa sih yang Mas Rudi lakukan gitu? Kalau pendekatan saya pertama nggak langsung tembak. Saya nggak langsung minta edukasi. Oke. Karena kalau saya langsung tembak, Bang besok boleh nggak saya sharing, Bang boleh nggak besok saya edukasi kayak gitu. Itu kesannya kita sedang jualan, kita sales gitu kan. Nah, makanya saya nggak pakai itu. Pertama biasanya saya ngajak makan, saya ngajak ketemu, saya ngajak main, saya ngajak nongkrong kayak gitu. Intinya kita ngobrol panjang lebar bla bla bla, tapi nggak ngomongin kangen dokter. Itu pesan pertama. Artinya kalau kita udah ketemu, itu kita mau ngajak edukasi di time yang kedua, dianya susah nolak. Tapi kalau lama nggak ketemu langsung telepon, besok boleh nggak besok saya sharing edukasi, boleh nggak besok saya presentasi ataupun saya sampaikan sharing kangen motor, dia pasti akan lebih banyak nolaknya daripada menerimanya. Dan itu saya lakukan udah panjang kali lebar tahun kan. Artinya saya udah capek dengan cara itu. Karena apa? Boleh nggak sih? Boleh juga sih, cuman angka penolakannya itu lebih gede gitu. Jadi saya lebih suka ketemu dulu, kita sharing dulu, walaupun nggak sharing kangen motor, mungkin sharing pengalaman, mungkin sharing perjalanan lo selama ini kemana. Terus saya selalu menanyakan, misalkan kabarnya baik, sehat gitu. Kalau dia bilang alhamdulillah keluarga sehat, saya akan kejar lagi tuh, gimana bapak ibu sehat? Gitu. Kalau bapak ibunya alhamdulillah sehat, gimana neneknya sehat nggak? Kejar terus. Jadi sebenarnya semua orang itu punya celah untuk kita masuk. Cuman kita sendiri yang kadang tidak tahu cara masuknya dari mana.
kalau kita kejar pertanyaannya dari sehat, dia sehat semua, keluarganya sehat, orang tuanya sehat, simbahnya sehat, simbah buyutnya sehat gitu kan. Artinya boleh jadi kita nanyanya lain. Kita nanyanya dari gimana nih perkembangan bisnisnya, keren enggak, oke enggak, jalan enggak, pandemi ada efeknya enggak. Nah, kalaupun dia udah cerita bahwa beliau bisnisnya mungkin agak ada gangguan di pandemi atau mungkin kesehatan keluarganya ada, toh saya bawa kangen noter, tapi saya nggak sharing kan. Saya nggak sharing kan, paling nanti setelah pulang saya tinggal nih coba aja nih cuma dari doang. Nah setelah nanti 3 hari 4 hari saya akan calling lagi. Intinya saya akan silaturahim lagi, tapi tidak langsung ngomongin juga saya mau edukasi enggak juga. Tapi kalau udah ketemu saya akan tanya, udah diminum belum? Gitu. Karena apa, kebanyakan orang kalau duplikasi atau penyampaiannya nggak bagus, cuman ngasih doang tapi nggak di follow up, kan ada detoxnya tuh dok. Ya. Nah itu kalau nggak dijelasin nanti dia malah takut, jadinya dia nggak mau minum. Nah time kedua ini saya berguna untuk menjelaskan, ketika saya tanya terus beliaunya bilang, mungkin ada yang bilang malah badannya sakit semua, atau mungkin ada diare, atau mungkin ada apa, atau mungkin lebih sehat. Nah itu celahnya di time kedua. Nah, karena kalau kita nggak susul ke time kedua, orang minum itu efeknya macam-macam kan gitu. Takutnya dia malah jadi infil sama kanker water kalau kita nggak ngejelasin. Nah, cuman saya nggak pernah memakai bahasa, boleh nggak saya edukasi, nggak pernah. Karena kesannya saya lebih pinter kali dari dianya kalau bahasanya saya edukasi. Jadi saya nggak pernah pakai bahasa edukasi, bahkan bahasa sharing saja saya jarang pakai. Jadi pakai siapa tuh Mas? Saya kalau sama orang yang udah saya kasih produknya, saya cuma selalu bilang, nih bedanya, nih bedanya. Nah, jadi orang itu kesannya berpikir ini beda loh, gitu kan. Jadi ini loh bedanya. Saya akan sampaikan ini loh bedanya. Jadi penekanannya di ini loh bedanya. Gitu. Nah, setelah itu, oh ada bedanya toh. Nah, kan ada pertanyaan tuh. Oh ada bedanya. Oh beda banget. Nah, nih bedanya kayak gini. Jadi karena kalimat edukasi itu sebenarnya kalau orangnya yang kita ajak ngobrol dia tinggi hati, dia egonya tinggi, dia nggak mau diedukasi. Oke. Gitu. Nah, setelah diedukasi, sorry saya potong biar lebih cepat ya. Edukasi, terus kan dia ada ketertarikan nih. Tapi kan biasanya punya kendala, nggak punya uang lah, atau izin suami istrinya lah, atau izin orang tuanya, atau apapun itu. Apa sih yang Mas Rudi lakukan hingga akhir closing gitu? Itu apa ya? Pengawalan. Pengawalan. Oke, gimana tuh Mas, pengawalan itu? Kebanyakan orang edukasi, kejar edukasi banyak, dia lupa follow up. Jadi kebanyakan orang membiarkan si prospek ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, sedangkan bisa jadi hanya karena kurang komunikasi, kurang jelas informasi dari kita, dia susah untuk menyelesaikan masalahnya. Makanya saya akan tanyakan, kalau memang beliaunya itu pengen banget punya mesin, saya akan tanya masalahnya di mana, kendalanya apa. Kalau kendalanya mungkin keluarga, saya akan sering datang ke sana supaya keluarganya juga dekat dengan saya. Nah, kalau kendalanya di keuangan, saya akan tanyakan kendalanya gimana, keuangan gimana, kita bantu nyari solusinya. Jadi kita itu kesannya buat si prospek itu, kita itu mau dibantu loh sama Pak Rudi gitu kan. Kita mau dibantu gitu. Bahkan kemarin saya sampai bilang ke si prospek, karena si prospek itu takut sekali bilang sama ibunya, kan ibunya udah tua, takut nanti ibunya malah shock gitu kan. Nah, saya juga sampaikan semuanya ke ibunya bahwa ini loh niatnya si A ini, Bu, ini untuk ibu. Niatnya si A ini pengen ibu sehat, niatnya si A ini pengen besok bisa menyampai atau mungkin pengen umroh bersama ibu dan sebagainya. Itu saya sampaikan semuanya ke ibunya. Nah, dan ibunya benar-benar bisa menerima apa yang saya sampaikan, karena memang saya ambil hatinya si ibu gitu kan. Akhirnya langsung deal itu. Padahal yang paling ditakutnya karena beliau Dawid birrul walidain banget sama orang tuanya, jadi mau ngomong
aja takut gitu kan. Akhirnya saya datang, saya samperin, saya ketemu ibunya bahwa ini loh niatnya sih begini, dan adanya saya di sini Bu, saya akan membantu anak ibu itu sampai seperti ini, begini. Dan murni 100% yang mau dilakukan si A ini Bu, putranya ibu ini untuk membahagiakan ibu. Biasanya seorang orang tua kalau udah ada kata bilang ini loh, ini yang akan dilakukan untuk membahagiakan ibu atau membahagiakan bapak, itu orang tua akan terbuka, egonya akan turun langsung. Itu kita ambil hatinya, kita turunkan egonya orang tua keluarga. Itu. Intinya dikawal ya, masalahnya apa, diselesaikan, bantu personal problem tersebut, kita jadi problem solvernya gitu ya. Iya, kayak gitu. Kira-kira nih supaya jadi motivasi buat teman-teman nih Mas Rudi nih. Ya, kalau semua itu cair tuh, yang masuk ke rekening Mas Rudi berapa tuh? Inspirasi buat teman-teman, boleh tahu nggak? Belum cair sih Dok. Nah, iya, 14 hari kemudian. 14 hari kemudian saya akan WhatsApp nih Mas Rudi. Iya. Pajak nih. Pajak tuh, bukan buat saya, buat Mas. Ya alhamdulillah, insya Allah 250-an lah. Masya Allah. Siapa yang mau tulis di kolom komentar ya, kita aminkan. Saya dengarnya merinding nih. Saya juga bisa punya penghasilan 1/4 miliar. Amin. Masya Allah. Mas Budi, pesan-pesan terakhir ya di sesi ini gitu ya. Kira-kira apa sih yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para machine owners nih supaya mereka juga bisa jadi seorang 6A seperti Mas Rudi? Yang pertama, saya mau minta doa dulu dari dokter dan teman-teman. Minggu depan insya Allah 4 unit. Masya Allah. Boleh roller mah 1-2 biji. Ya, soalnya udah ada yang cair 2 nih. Saya mau nitip pesan aja buat teman-teman bahwa tidak banyak yang menyadari bahwa bisnis ini besar. Jadi dia tidak membuat skala prioritas bisnis ini. Saya hanya mau menyampaikan bahwa siapa yang bisa membuat rating tertinggi bahwa di bisnis yang sedang jalan belakangan waktu itu rating tertingginya dalam dirinya gitu loh. Dia akan sampai. Cuman kebanyakan rating tertingginya bukan di Kangen Noter, dan kebanyakan orang itu orang tidak mau berkorban. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, mungkin orang yang udah join di Kangen Noter, dia udah punya pekerjaan, mungkin dia udah punya kegiatan yang lain. So pastinya kalau buat saya, kalau namanya kita prioritas nomor 1 di bisnis Kangen Noter, kita harus berani berkorban, mengorbankan waktu nongkrong kita, mengorbankan waktu mungkin kegiatan yang tidak terlalu penting, itu kita pakai untuk edukasi. Kebanyakan orang masih, saya ada ini, saya ada kegiatan ini, saya ada kegiatan ini. Dia lebih penting kegiatan, kalau saya bilang ini kegiatan oseng-oseng gitu. Oseng-oseng. Iya itu. Jadi banyak orang yang masih lakukan habit yang sama, tapi dia pengen 6A. Jadi dia udah punya mesin, belum ada perubahan habit. Hanya perubahan dulu nggak punya mesin, sekarang punya mesin. Tapi habitnya belum berubah. Yang dikerjakan belum berubah. Ibaratnya orang beli motor sport, dia udah beli tapi nggak dinaikin ini. Sip. Thank you Mas Rudi. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan dong buat Mas Rudi yang luar biasa. Kita doakan ya Mas Rudi segera 6A itu, dan teman-teman yang mendoakan, doanya akan kembali ke teman-teman semua, bisa punya penghasilan 1/4 miliar sebulan. Amin ya rabbal alamin. Thank you Mas Rudi. Inspirasinya tadi saya lihat banyak menduplikasi, share the waternya ya, antar airnya langsung. Itu jadi pahala jariah buat Mas Rudi. Karena saya pun sekarang tadi jam galon-galon kosong ke beben tetangga saya untuk saya berbagi air lagi. Masya Allah. Thank you teman-teman, semoga terinspirasi. Intinya kalau saya belajar dari Mas Rudi, bisnis ini bisnis paus ya. Lu mancing bukan mancing ikan cupang, bukan mancing ikan cupang, mana leader kita ya, cupang. Bukan mancing ikan lele, tapi Anda mancing ikan paus. Nah, mancing ikan paus itu beda caranya. Alat pancingnya beda, bukan pakai cacing tanah umpannya, makanan umpannya berbeda, cara ngejarnya juga beda. Nah sama, kalau Anda punya mindset ini, maka Anda akan menjadi seorang pemenang di bisnis ikan paus, yaitu bisnis Kangen Noter. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.